Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 yang beranggotakan saya, Hanifah Imalia, NIM 2018-12174, dan rekan saya Eka Faristina, NIM 2018-12171. Kami akan menjelaskan analisis laporan posisi keuangan dan faktor-faktor laporan penjualan. Yang pertama, analisis dari laporan posisi keuangan akan dijelaskan oleh rekan saya Eka Faristina. Saya akan menjelaskan analisis dari laporan posisi keuangan PT Alkindo Naratama yang sudah kami buat, yaitu terdapat analisis vertikal, analisis horizontal, analisis tren, dan juga analisis rasio keuangan. Yang pertama, saya akan menjelaskan dari analisis vertikal. Analisis vertikal merupakan analisis yang tidak melakukan perbandingan antar periode laporan keuangan. Analisis vertikal ini dilakukan dengan melakukan analisis perbandingan antara satu komponen laporan keuangan dengan jumlah dari laporan keuangan lainnya. Dari analisis vertikal, persentase yang paling tinggi dari aset merupakan aset tetap, yaitu sebesar 43%. Yang paling kecil yaitu terdapat piutang lainnya pihak ketiga, yaitu sebesar 0%. Lalu dari liabilitas, persentase yang paling besar yaitu terdapat pada utang usaha pihak ketiga, yaitu sebesar 20%, dan paling kecil yaitu utang usaha pihak berelasi dan juga pihak ketiga sebesar 0%. Lalu yang terdapat pada ekuitas, presentasi yang paling besar yaitu ekuitas yang diatribusikan kepada pemilik entitas induk sebesar 48%. Lalu ada cadangan pengukuran kembali program imbalan pasti yang paling kecil yaitu sebesar -1%. Selanjutnya, saya akan menjelaskan dari analisis horizontal. Analisis ini merupakan teknik analisis dengan melakukan perbandingan antara akun yang sama dengan laporan keuangan dari satu periode ke periode yang lain. Tujuan analisis ini yaitu untuk mengetahui tren yang berupa kenaikan atau penurunan dari akun tertentu antara periode yang satu dengan periode yang lain. Dari hasil analisis yang terdapat pada aset, kas dan setara kas dari perbandingan tahun 2020 dan 2019 mengalami kenaikan sebesar 33%. Lalu ada piutang usaha pihak ketiga mengalami kenaikan sebesar 26%. Piutang usaha pihak berelasi mengalami kenaikan sebesar 14%. Lalu ada piutang lainnya pihak ketiga mengalami penurunan sebesar 74%. Lalu ada persediaan lancar lainnya mengalami penurunan sebesar 19%. Lalu biaya dibayar di muka lancar mengalami kenaikan sebesar 96%. Lalu ada pajak dibayar di muka lancar mengalami penurunan sebesar 100%. Lalu ada klaim atas pengembalian pajak lancar mengalami penurunan sebesar -60%. Lalu uang muka tidak lancar atas pembelian aset tetap mengalami stabil yaitu 0%. Lalu aset pajak tangguhan mengalami kenaikan sebesar 34%. Lalu ada aset tetap mengalami kenaikan sebesar 5%. Lalu ada beban tangguhan lainnya mengalami penurunan sebesar 75%. Yang kedua ada liabilitas, yaitu pinjaman jangka pendek mengalami penurunan sebesar 42%. Lalu utang usaha pihak ketiga mengalami kenaikan sebesar 18%. Lalu utang usaha pihak berelasi mengalami penurunan sebesar 20%. Lalu ada utang lainnya pihak ketiga mengalami kenaikan sebesar 51%. Lalu ada uang muka pelanggan jangka pendek pihak ketiga
yaitu mengalami kenaikan sebesar 707%. Utang pajak mengalami penurunan sebesar 34%. Lalu liabilitas jangka panjang yang jatuh tempo dalam 1 tahun atas utang mengalami kenaikan sebesar 6%. Liabilitas jangka panjang yang jatuh tempo dalam 1 tahun atas liabilitas non keuangan jangka pendek lainnya mengalami penurunan sebesar -10%. Lalu liabilitas pajak tangguhan mengalami penurunan sebesar 100%. Liabilitas jangka panjang atas utang bank mengalami penurunan sebesar 60%. Liabilitas jangka panjang atas sewa pembiayaan mengalami penurunan sebesar 8%. Kewajiban imbalan pasca kerja panjang mengalami kenaikan sebesar 46%. Lalu yang ketiga terdapat ekuitas, yaitu saham biasa mengalami stabil yaitu 0%. Lalu ada tambahan modal di store mengalami penurunan sebesar 2%. Lalu cadangan pengukuran kembali program imbalan pasti mengalami kenaikan sebesar 96%. Lalu ada cadangan lainnya mengalami stabil yaitu 0%. Lalu ada saldo laba yang telah ditentukan penggunaannya mengalami kenaikan sebesar 50%. Lalu saldo laba yang belum ditentukan penggunaannya mengalami kenaikan sebesar 31%. Lalu ada jumlah ekuitas yang diatribusikan kepada pemilik entitas induk mengalami kenaikan sebesar 10%. Dan yang terakhir ada kepentingan non pengendali mengalami kenaikan sebesar 12%. Yang ketiga, saya akan menjelaskan tentang analisis tren. Analisis tren ini bertujuan untuk menganalisis kenaikan atau penurunan salah satu komponen laporan keuangan pada tahun atau periode ini dibandingkan dengan tahun lalu atau periode sebelumnya. Analisis tren ini merupakan sama dengan analisis horizontal yang telah saya jelaskan tadi. Selanjutnya ada rasio keuangan. Yaitu terdapat rasio lancar, rasio cepat, rasio kas, rasio debt to equity, rasio debt to asset. Dari rasio lancar terdapat rumus yaitu aset lancar dibagi dengan kewajiban lancar, yaitu mendapatkan hasil sebesar 0,52. Lalu yang kedua ada rasio cepat dengan rumus aset lancar dikurangi dengan persediaan lalu dibagi dengan kewajiban lancar, yaitu mendapatkan hasil 0,96. Lalu ada rasio kas dengan rumus kas dan setara kas dibagi dengan kewajiban lancar dengan menghasilkan 0,04. Lalu yang keempat ada debt to equity dengan rumus total kewajiban dibagi dengan total ekuitas, yaitu menghasilkan sebesar 0,62. Lalu yang terakhir ada rasio debt to asset dengan rumus total hutang dibagi dengan total ekuitas, yaitu mendapatkan hasil 0,38. Selanjutnya, faktor-faktor laporan penjualan akan dijelaskan oleh rekan saya Hanifah Imalia. Selanjutnya, mencari uji duplikasi data pada laporan faktur penjualan. Untuk mencari duplikasi data, dapat menggunakan rumus if count if. Setelah rumus dimasukkan, bisa dilihat tidak ada duplikat pada transaksi laporan faktur. Kemudian pada kolom total jumlah, bisa kita lihat ranknya adalah sebesar 43 dan minimumnya adalah sebesar 2. Untuk mencari minimum dengan memasukkan rumus min J2 dibagi J51. Kemudian maksimumnya adalah sebesar 45. Untuk mencari maksimum, masukkan rumus
Max kurang buka C2 dibagi C51, hasilnya 45. Jadi, minimum dari transaksi faktur penjualan sebesar 2 dan maksimumnya adalah sebesar 45. Kemudian, data dari transaksi penjualan dijumlahkan. Jumlah keseluruhannya sebesar 646 dan jumlah datanya yaitu sebesar 52. Data transaksi terbesar adalah 45 dan data terkecil dari transaksi adalah 2. Kemudian setelah dilakukan penjumlahan, dapat kita lihat bahwa jumlah data tersebut sama, yaitu sebanyak 50 data dengan menggunakan rumus sum kurang buka Q2 dibagi Q12. Setelah itu, selanjutnya menganalisis faktur penjualan dengan menggunakan analisis Benford. Analisis Benford disebut juga hukum Benford. Pada analisis Benford, kemunculan angka pada digit pertama data acak akan lebih besar dari angka 2 dan angka 2 sering muncul dibandingkan angka 3 dan seterusnya. Tetapi bisa juga hukum Benford memiliki variasi yang tidak terlalu signifikan dengan hasil pengamatan yang sudah dilakukan. Jika data tidak terdapat manipulasi, maka kecenderungan kemunculan digit pertama akan cenderung mengikuti pola seperti tabel. Jika data terdapat manipulasi, maka ada kecenderungan kemunculan angka pada digit pertama. Ini adalah rumus dari hukum Benford. Di sini terlihat bahwa angka 21 adalah angka yang sering muncul menggunakan rumus COUNTIF untuk mencarinya. Demikian penjelasan dari kami mengenai tugas UTS pengauditan berbasis komputer. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam penjelasan kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.